Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Fauzianti, akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul tentang tingkat pengetahuan penggunaan obat analgetik pada swamedikasi nyeri gigi di apotek Brimedica Jakarta Timur. Daftar isi di sini, di bab 1 mencakup tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Di bab 2 sendiri mencakup tentang pengertian tujuan pustaka, penggunaan obat, nyeri, analgetik, penggunaan obat yang rasional, dan hipotesis. Di bab 3 mencakup tentang metode, kerangka konsep, definisi operasional, prosedur penelitian, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, langkah penelitian, dan rancangan analisa data. Di latar belakang bab 1, pemakaian obat banyak sekali yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Nyeri dapat menjadi suatu masalah jika rasa nyeri tersebut tidak segera diobati, sehingga penyakit menjadi berkepanjangan dan dapat merugikan penderita. Analgetik atau yang sering disebut dengan obat penghalang rasa nyeri merupakan bagian zat-zat yang dapat mengurangi atau menghalangi rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri sering disebut dengan istilah swamedikasi. Hal tersebut biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan yang muncul pada penyakit ringan yang banyak dialami oleh masyarakat, seperti demam, pusing, gusi sakit atau bengkak, dan penyakit lain-lain. Persepsi seorang tentang sakit sangat menentukan kapan dan bagaimana seseorang tersebut mengalami tindakan pengobatan sendiri. Tersedianya akan obat yang dijual bebas dapat memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan dan mengkonsumsi obat tersebut dengan mudah. Ketersediaan informasi mengenai obat dapat menentukan pemilihan dan penggunaan obat tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penggunaan obat. Di sini ada 7, yaitu 1, tingkat pendidikan, pengalaman, bertambahnya umur, keyakinan, informasi, penghasilan, serta lingkungan tempat tinggal. Di bab 1 perumusan masalah, bagaimana hubungan tingkat pengetahuan dengan penggunaan obat analgetik pada swamedikasi nyeri gigi di masyarakat Apotek Brimedica Jakarta Timur? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan tingkat pengetahuan tentang ketepatan penggunaan obat analgetik pada swamedikasi penyakit nyeri gigi di masyarakat Apotek Brimedica Jakarta Timur. Manfaat penelitian di sini ada 3 bagi peneliti, yaitu merupakan uraian singkat yang berisi penjelasan tentang pentingnya kajian atau penelitian yang diusulkan, terutama manfaat yang diharapkan. Bagi instansi, merupakan uraian singkat yang berisi penjelasan tentang pentingnya kajian atau penelitian yang diusulkan, terutama manfaat yang diharapkan bagi instansi tersebut. Dan manfaat bagi masyarakat ini, uraian singkat yang berisi penjelasan tentang pentingnya kajian atau penelitian yang diusulkan, terutama manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. Di bab 2, swamedikasi, pengertiannya adalah pemilihan dan penggunaan obat oleh individu untuk merawat diri sendiri dari penyakit atau gejala penyakit. Masyarakat melakukan swamedikasi biasanya untuk mengatasi keluhan-keluhan atau penyakit ringan yang sering dialami seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, serta mah. Pelayanan sendiri merupakan sumber kesehatan masyarakat yang utama dan sistem pelayanan kesehatan. Masyarakat perlu mengetahui informasi yang jelas dan terpercaya mengenai obat-obat yang digunakan dalam melaksanakan swamedikasi. Hal ini bertujuan swamedikasi yang digunakan dilakukan dengan benar dan aman. Menurut WHO, swamedikasi yang bertanggung jawab dapat mencegah dan mengobati penyakit-penyakit ringan yang tidak memerlukan konsultasi medis, serta menyediakan alternatif yang murah untuk pengobatan penyakit umum. Swamedikasi ini dibutuhkan penggunaan obat yang tepat dan rasional. Menurut WHO, memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan dalam swamedikasi, yaitu pertama, mengenali kondisi ketika Anda melakukan swamedikasi. Kedua, memahami bahwa ada kemungkinan interaksi obat.
Ketiga, mewaspadai efek samping yang mungkin muncul, meneliti obat yang akan dibeli. Kelima, mengetahui cara penggunaan obat yang benar. 6. Tanggal kadaluarsa obat, serta 7. Cara penyimpanan obatnya. Penghentian suamedikasi ini dapat dilakukan 1. Jika timbul gejala lain seperti pusing, sakit kepala, mual, dan muntah. Yang keduanya itu terjadinya reaksi alergi seperti gatal-gatal dan kemerahan pada kulit. Dan yang ketiga, terakhir di sini, meminum obat dengan dosis yang salah. Keuntungan dan kerugian suamedikasi. Keuntungannya di sini ada 3, yaitu menghemat biaya ke dokter, menghemat waktu ke dokter, segera dapat bekerja kembali setelah sakit. Dan kerugiannya, terjadinya interaksi obat suamedikasi dengan obat lainnya. Tidak diperhatikannya kontraindikasi obat dengan kondisi pasien seperti hamil, menyusui, penggunaan obat anak-anak, pengemudi, kondisi bekerja, konsumsi alkohol, atau lainnya. Ketepatan penggunaan obat suamedikasi. Tepat indikasinya, tepat obatnya, tempat dosisnya, dan tepat pasiennya. Cara pembuangan obat yang baik yaitu obat sisa sebaiknya dibuang di mana, obat wadah atau kemasan sebaiknya dibuang di mana, dan obat rusak sebaiknya pembuangannya dengan cara apa. Penggolongan obat ada obat bebas terbatas, obat keras, dan psikotropika, dan obat narkotik. Golongan obat yang dapat digunakan dalam suamedikasi yaitu obat-obat yang digunakan dalam suamedikasi sering disebut dengan obat over the counter OTC dan dapat diperoleh tanpa resep dokter. Titik kontraindikasi untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat-alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Nyeri, reseptor nyeri ya di sini. Nyeri merupakan gejala dalam tubuh yang ditunjukkan dengan adanya gangguan dalam tubuh seperti peradangan, kejang otot, dan infeksi. Nyeri timbul jika rangsang mekanik, termal, kimia, atau listrik melampaui nilai ambang nyeri dan karena itu menyebabkan kerusakan jaringan dengan pembebasan yang disebut senyawa nyeri. Nyeri menurut tempat kerjanya dibagi atas nyeri somatik dan nyeri dalam atau visceral atau nyeri perut. Analgetik. Pengertiannya adalah senyawa yang dalam dosis terapeutik meringankan atau menekan rasa nyeri tanpa memiliki kerja anestesi umum. Berdasarkan potensi kerja, mekanisme kerja, dan efek samping analgetik dibagi dalam 2 kelompok, yaitu analgetik yang bersifat kuat dan analgetik yang bersifat lemah. Analgetik kuat bekerja pada sistem saraf pusat. Analgetik golongan ini juga disebut dengan analgetika opioid. Analgetik yang bersifat lemah sampai sedang bekerja terutama pada saraf primer. Analgetik ini mempunyai sifat antipiretik dan antiinflamasi. Obat analgetik antipiretik serta obat antiinflamasi nonsteroid atau AINS merupakan salah satu kelompok obat banyak diresepkan dan juga digunakan tanpa resep dokter. Obat-obat ini merupakan kelompok obat yang secara kimia bersifat heterogen. Nyeri merupakan perasaan sensoris dan emosional yang tidak nyaman dan berkaitan dengan ancaman atau kerusakan jaringan. Rasa nyeri dalam kebanyakan hal hanya merupakan suatu gejala yang berfungsi melindungi tubuh. Jenis obat analgetik ini ada contohnya untuk pengobatan suamedikasi seperti paracetamol dan ibuprofen, yang dimana paracetamol dapat menurunkan demam dan mengurangi rasa sakit gigi. Ibuprofen sendiri dapat menekan rasa nyeri dan radang seperti dysmenorrhea prefer atau nyeri head, sakit gigi, sakit kepala, pasca operasi, nyeri tulang, nyeri sendi, pegal linu, atau terkilir. Sakit gigi. Sakit gigi ini ada berbagai macam, seperti sakit gigi berlubang atau karies, plak gigi, sakit gusi. Hipotesis kita ini ada 2,
hipotesis nol, dan hipotesis alternatif, di mana ada atau tidaknya hubungan tingkat pengetahuan penggunaan obat analgetik pada suami medikasi nyeri gigi di Apotek Brimedica Otista Jakarta Timur. Metode yang digunakan, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 3 bagian, yaitu pertama identitas, berupa jenis kelamin, usia, bidang pekerjaan, lalu pendidikan, serta penghasilan. Data kita ini berupa data primer dan instrumen yang digunakan berupa tentang kuesioner, seperti yang tadi dijelaskan. Rangka konsep sakit gigi yang dialami pasien ketika ditanyakan kebanyakan tidak mengetahui penyebabnya. Pasien yang datang ke apotek untuk meminta obat sakit gigi ditanyakan terlebih dahulu oleh kita. 1. Bagaimana keluhannya? Seperti rasa menusuk tajam, nyut-nyut atau konstan, bengkak, berdarahkah, bernanah, merah, berlubang, dan lain-lain. Dan apakah disertai dengan demam atau tidak? 2. Ini obat diberikan untuk siapa? Apakah untuk pasien itu sendiri atau untuk anak? Dan ditanyakan umurnya berapa. Ketiga ini, setelah ditanyakan keluhannya dan ketepatan pasien sudah dipastikan, baru diberikan obat sakit gigi yang sesuai dengan keluhan pasien tersebut. Definisi operasional, apoteker sendiri telah diberi kewenangan untuk melakukan swamedikasi kepada orang yang datang ke apotek. Salah satu penyakit yang dapat diswamedikasi adalah sakit gigi. Untuk memilih obat sakit gigi yang akan digunakan, kita hendaknya memperhatikan apakah sakit gigi tersebut disertai gusi bengkak atau tidak. Paracetamol adalah obat sakit gigi yang manjur. Untuk sakit gigi yang disertai bengkak, kita hendaknya langsung menggunakan obat antiinflamasi non-steroid atau AINS atau non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID. Obat-obat tersebut dapat meredakan sakit gigi yang disertai gusi bengkak. Prosedur penelitian di sini ada 2 kriteria, yaitu inklusi dan eksklusi. Di mana inklusi kita memperoleh responden swamedikasi untuk penyakit nyeri, bersedia mengisi lembar kuesioner, dan kriteria eksklusi, responden yang membeli obat swamedikasi bukan orang yang bertanggung jawab atas pasien. Misalnya, pembantu yang membeli obat swamedikasi kepada majikannya. Jenis penelitian, di sini jenis penelitian berupa penelitian analitik kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian cross-seksional, yaitu penelitian yang mempelajari teknik korelasi antara faktor risiko dengan efek dan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada waktu yang sama atau point time, karakteristik responden terhadap perilaku rasionalitas penggunaan obat anti nyeri secara swamedikasi di Apotek Brimedica Otista Jakarta Timur. Lokasi dan waktu penelitian, lokasinya ini berada di Apotek Brimedica Jakarta Timur. Waktunya yang diambil dalam penelitian saya yaitu bulan Januari sampai Maret 2019. Langkah penelitian di sini membuat instrumen penelitian berbagai sumber, melengkapi kelengkapan administrasi seperti surat izin permohonan, melengkapi sampling ke apotek berdasarkan izin dari bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan, melakukan penjelasan teknik kriteria responden kepada pemilik apotek. Peneliti akan meminta bantuan kepada tenaga pembantu di apotek untuk memberitahukan kepada peneliti jika nanti ada responden yang memiliki kriteria yang diinginkan. Dan kriteria responden yang akan diteliti sesuai dengan kriteria inklusi. Penelitian yang menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian kepada calon responden. Penelitian memberikan lembar persetujuan informed consent untuk ditandatangani oleh calon responden. Responden memberikan lembar kuesioner kepada responden agar bisa diisikan serta memberikan kesempatan pada responden untuk bertanya kepada peneliti terkait kejelasan poin-poin pertanyaan dalam kuesioner. Dan 10, responden menyerahkan kembali kuesioner kepada penelitian. Selanjutnya, kuesioner yang telah diisi akan diperiksa oleh peneliti, diolah oleh peneliti. Peneliti melakukan pembuatan laporan hasil penelitian.
Di sini ada rancangan analisa data. Data yang diperoleh harus diolah dengan tujuan mengubah data menjadi informasi yang bermakna. Satu, ada editing, di mana kegiatan pengecekan kembali pengisian formulir atau kuesioner yang diberikan kepada responden. Dua, coding, pengubahan data berbentuk kalimat dengan data berbentuk angka atau bilangan. Dan cleaning data, kegiatan mengecek suatu data yang telah dimasukkan ke software untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan jawaban, sebagainya. Lalu selanjutnya bisa dikoreksi selengkapnya dan dilengkapi serta dibetulkan. Sekian hasil presentasi karya tulis ilmiah yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.